Halo, perkenalkan nama saya Nevo Fabianus Papahan dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 21144511050. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai paradigma hukum. Yang pertama, dosen pengampun mata kuliah Pancasila. Yang pertama, Drs. Afif Bintoro atau biasa dipanggil Pak Afif. Bu Inggar Damayati, Shud MSI, Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narmo MSI. Dan di sini materi yang akan dibahas adalah 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Pembahasan, dan 4. penutup. Yang pertama, pendahuluan. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila sebagai sebuah konsensus bersama yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Pancasila, sila pertama disimbolkan dengan bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Yang permasalahan pada presentasi ini adalah yang pertama, bagaimana arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks negara hukum. Dan yang kedua, bagaimana konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Yang kedua, metode penelitian. Data yang digunakan adalah data primer yang merupakan bahan hukum peraturan perundang-undang, data dari para akademisi, pakar hukum, dan pihak terkait. Yang ketiga, pembahasan istilah Pancasila. Kata Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berkelima dan sila yang berarti dasar. Pengertian paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Latin, yaitu paradigma, yang berarti pola. Menurut Thomas Kuhn, ia mengartikan paradigma sebagai pandangan mendasar tentang pokok persoalan atau subjek matter. Istilah paradigma. Sufyan Effendi menjelaskan bahwa istilah paradigma oleh Kuhn dipergunakan untuk menunjukkan dua pengertian utama, yaitu yang pertama sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai persepsi, dan teknik yang dianut akademisi maupun praktisi. Yang kedua, sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang membalikkan semua asumsi maupun aturan yang ada. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum adalah konteks negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ditandai dengan beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, adanya pengakuan prinsip-prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang keempat, menjamin keadilan bagi setiap orang. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum negara hukum. Secara teoritis, konsep negara hukum yang dianut Indonesia itu bersifat material atau lazim dipergunakan terminologi negara sejahtera atau kemakmuran negara. Dengan kata lain, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Pancasila sebagai konteks negara hukum memiliki beberapa karakteristik pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karakteristik yang dimaksud yaitu Pancasila menghendaki keserasian hubungan antar pemerintah dan rakyat. Pancasila menjamin kebebasan beragama. Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan. Pancasila mengedepankan prinsip persamaan dalam pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Peranan hukum sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan. Misi hukum dalam pembangunan yaitu melakukan upaya-upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dalam rangka menjaga masyarakat yang sejahtera. Menurut Muladi, dalam Endang Sutrisno, melaksanakan pembangunan hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai paradigma
yang bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila-sila Pancasila, seperti yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Yang ketiga, harus mendasar peraturan Indonesia. Yang keempat, harus menghormati indeks Equalus of Demokrasi. Yang kelima, harus menempatkan hubungan antar bangsa. Sebagai suatu paradigma dalam pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat memang menjadi titik tolak dari suatu peraturan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum merupakan manifestasi atau realisasi dari tujuan para pendidikan. Yang keempat adalah penutup. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pertama, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila dianggap sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Pancasila dalam konteks negara hukum memiliki beberapa karakteristik yang berpengaruh pada kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Yang kedua, sebagai suatu paradigma pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari keberadaan suatu saran. Pemerintah perlu memperhatikan internalisasi dan Pancasila di dalam aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus menyadari nilai-nilai Pancasila harus diupayakan untuk diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penegak hukum harus menyadari bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai paradigma. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.